wabarakatuh. Kembali lagi di GU Talk, di mana podcast ini membahas tentang investasi di galeri investasi. Nah, topik yang hari ini akan aku bawakan yaitu tentang bagaimana caranya untuk trading bagi pemula dan belajar saham bagi pemula juga. Jadi, gestar untuk hari ini merupakan salah satu anggota edukasi juga dari galeri investasi. Nah, di sini boleh diperkenalkan secara detailnya? Perkenalkan, nama saya Marwan Fauzi, lahir di Cianjur tanggal 20 Agustus 2000. Umur sekarang 21 tahun, kuliah di Universitas Widyatama tentunya ya. Sebagai anggota galeri investasi di bidang edukasi, khususnya di trading operation. Apa sih trading operation? Yaitu aplikasian belajar saham yang secara langsung di galeri investasi, intinya itu. Oke, berarti Akang ini angkatan 2019. Berarti dari awal udah ikutan galeri investasi ya, Kang? Udah tentunya. Oke. Nah, di sini aku mau tanya-tanya juga, mungkin ada dari podcast sebelumnya udah ikutan juga ya? Belum. Oke, berarti pertama kali di podcast ini. Oke, sebelumnya aku mau nanya, Akang udah trading dari kapan? Kalau trading bisa dibilang udah cukup lama ya, sekitar hampir ya, kalau dibulatkan sekitar 2 tahunan. Adalah sekitar 2 tahunan. Oke, berarti pas masuk ke GI langsung trading dong? Enggak tentunya. Oke. Mulai belajar trading tuh dari GI. Nah, oke, itu belajar ya. Nah, terkait belajar nih, kan awalnya tuh sebagai awam banget, gak tahu apa-apa. Iya. Nah, tips and trick atau langkah-langkah belajar bagi pemula itu apa sih? Mungkin teman-teman di sini ada yang masih pemula dan gak tahu gimana sih cara memulai untuk belajar saham itu seperti apa. Yang pertama tentunya kita tuh harus tahu, kenali dulu apa sih itu saham. Nah, saham kan merupakan surat perusahaan yang diperjualbelikan, surat kepemilikan lah, surat kepemilikan perusahaan. Nah, ketika kita sudah mengetahui apa itu saham, udah menggali informasi tentang saham, nah kita harus tahu dong tentunya apa sih manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita terjun ke dunia investasi, tentunya pada saham gitu. Nah, misalkan keuntungan yang kita dapatkan dari saham ataupun sebaliknya kerugian, karena sebelum kita mendapatkan keuntungan tentunya ada kerugian juga. Ya, yang dianalisis terlebih dahulu itu kerugiannya terlebih dahulu. Oke, kenapa itu kan? Ketika kita jual beli saham, apa sih yang kita untungkan? Yang kita inginkan? Nah, tentunya kan keuntungan. Nah, sebelum kita mendapatkan keuntungan, kita harus meminimalisir kerugiannya terlebih dahulu. Makanya kita harus tahu terlebih dahulu kerugian yang akan kita dapatkan ketika kita terjun ke dunia investasi. Oke. Dari segi kerugian nih, kira-kira bisa nggak sih kita pilih kerugian? Aku pengennya ruginya tuh pengen dikit, tapi untungnya banyak, atau pengen rugi dikit, gak apa-apa lah, untungnya juga dikit juga, ada nggak sih? Atau tingkatan kerugian itu? Kalau itu ada yang namanya reksadana, ada yang namanya saham. Kalau reksadana tuh keuntungan yang kita dapatkan sedikit, tetapi kerugian yang kita dapatkan pula sedikit. Sedangkan saham keuntungannya gede, tetapi kerugian yang kita dapatkan gede. Nah gitu. Kalau di saham. Jadi kalau kita menginginkan yang kerugiannya sedikit tetapi keuntungannya gede, kalau di saham ya itu nggak ada. Okay. Mungkin berbanding lurus gitu ya, antara keuntungan dan kerugian gitu. Oke. Nah, untuk Akang sendiri ini pilihnya di reksadana kah atau gimana? Kalau saya awal terjun tuh ke reksadana terlebih dahulu, karena siapa sih orang awam gitu yang ketika masuk paling takut nih kalau kita tuh rugi, baru aja masuk rugi, sedangkan keilmuan kita, sepak terjang atau pengalaman kita pun belum dapat. Jadi awal-awal pasti masuknya saya ke reksadana terlebih dahulu. Cuman dengan modal yang sedikit dahulu. Waktu itu pernah masuk ke reksadana modal 100.000. Cuman berapa bulan lamanya kok keuntungannya dikit banget gitu. Walaupun kerugiannya nggak ada. Kalau dari saya pribadi reksadana itu nggak ada kerugian sih. Oke.
itu karena dikit banget. Kira-kira nih kalau misalnya dia diperhitungkan untuk keuntungan per bulannya tuh berapa persen dari reksadana? Kalau persen tuh cuman berapa persen? Paling cuman 12%. Ada itu mah tergantung apa yang kita beli di reksadana. Kan ada reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana Syariah mungkin? syariah banyak. Jadi tergantung kita belinya yang mana gitu. Jadi keuntungannya pun hanya sedikit lah kalau dari reksadana. Oke. Nah, kembali lagi ke topik yang awal ya tentang trading. Nah, perbedaan mungkin dari trading sama invest itu kan beda ya Kang ya? Kalau perbedaan dari trading dan investing hanya berbentuk waktu kalau menurut saya. Kalau trader biasanya jual beli saham dalam kurun waktu yang sebentar. Misalkan hanya 1 minggu, ada yang 1 bulan, 3 bulan, paling lama setahun itu trader. Bahkan kalau yang paling cepat ada hitungan jam ataupun hari, mereka beli jual dalam hitungan jam. Jadi yang trader itu hanya fokus kepada mencari cuannya aja. Hanya mencari cuan. Kalau dari segi waktu gitu. Kalau investor itu paling sebentar setahun. Ada yang jangka menengah sekitar 3 tahun. Ada yang jangka panjang sekitar 5 tahun. Kalau investor tuh yang dianalisis pertama adalah segi fundamental perusahaan. Apakah perusahaan prospek kedepannya akan bagus atau sebaliknya gitu. Dari situ biasanya para investor mengukur dulu apa sih yang mereka buat atau yang mereka produksi itu apa bisa dibeli oleh masyarakat banyak atau dibutuhkan oleh masyarakat banyak atau enggak. Biasanya para investor fokus kepada perusahaan yang sepak terjangnya udah lama, maksudnya udah lama berdirinya. Jadi akan di sini adalah sebagai trader, bukan investor. Bukan investor. Oke, dari trader. Mungkin dari beberapa pengalaman itu kan udah dari 2 tahun yang lalu ya. Nah, kerugiannya itu bisa mencapai berapa persen sih sejauh ini? Kalau masalah kerugian, kalau dihitung dari modal awal sampai modal yang sekarang, kalau dihitung rugi, saya masih dalam tahap untung ya. Cuman saya pernah mengalami kerugian waktu itu sampai ke 87% kalau nggak salah dari modal. Waktu itu saya beli saham BABP kalau nggak salah sebanyak berapa ratus lot gitu. Wow, banyak banget dong. Cuman itu. Ya itu maksudnya ke saham yang agak murah lah. Oke, waktu itu mungkin satu lotnya di saham BABP waktu itu berapa tuh kira-kira? Cuman berapa ribu gitu. Asalnya harganya juga lagi turun apa gitu? Cuma satu lotnya tuh adalah sekitar 40 ribuan. Oke, 40.000. Kayak mungkin agak rugi banget ya Kang ya. Soalnya yang dibeli juga lumayan gede banget gitu kan. Oke. Dari situ Akang bangkit lagi tuh gimana gitu kan, itu udah kerugiannya udah mencapai udah hampir 100% itu benar-benar nggak balik modal banget gitu loh. Iya, emang kalau dilihat dari situ emang ya pastinya seorang trader apalagi seperti saya yang pemula pastinya down lah istilahnya. Mental kena psikologi kena baru saja terjun beberapa tahun udah rugi. Nah kan pasti pikirnya lanjut nggak ya gitu kan, pasti punya pemikiran seperti itu. Cuman ya saya baca-baca lagi buku, menggali informasi lebih lanjut, terus belajar lebih giat lagi. Nah di situ mental saya bangkit kembali lah istilahnya dengan menganalisis. Sebelum membeli saham tuh analisis terlebih dahulu, menggali informasi terlebih dahulu, jangan ketinggalan berita. Itu yang utama. Berarti berita itu sangat penting banget buat trader gitu. Penting sangat penting. Tadi kan bangkit dari down itu. Nah, motivasi biar belajar lagi, terus tujuan jadi trader tuh apa?
Apa hanya karena cuan doang atau ada tujuan lain gitu supaya jadinya motivasi untuk trader untuk belajar jadi giat lagi tuh ada gitu? Tentunya karena uang lah istilahnya. Pastinya semua orang juga menginginkan punya uang banyak. Nah, di situ saya pernah belajar, maksudnya belajar dari pengalaman sebelum-sebelumnya. Saya pernah loh mencapai keuntungan sampai 100% lebih. Wow. Bahkan 100% lebih. Terus saya juga pasti bisa mengulanginya kembali walaupun pada saat sekarang misalnya saya mendapatkan kerugian. Nah, saya belajar dari situ. Jadi saya pernah untung, bahkan pernah juga istilahnya modal hampir habis lah. Cuman peribahasa jangan menyimpan telur dalam satu keranjang. Oke, baik. Lalu. Jadi dalam jual beli saham tuh jangan membelikan modal kita dalam satu saham tersebut. Contohnya modal kita 1 juta. Kita membeli Antam sebesar berapa lot dalam hampir 1 juta lah. Nah, ketika kita rugi, nah di situ yang ditakutkan. Kita down, modal habis. Nah, jadi membuat kita merasa nggak akan lagi coba main-main saham lagi, kemarin juga rugi gitu ya. Kan. Padahal yang salah tuh kita gak money manajemennya nggak diterapin, planningnya nggak diterapin, analisisnya belum masih kurang intinya. Oke. Analisis apa yang harus dipahami banget sebagai trader gitu? Mungkin kan ada teknikal sama fundamental. Apa sih yang paling penting? Kalau dari segi analisis, untuk trader biasanya menggunakan analisis teknikal ataupun bisa dengan ada analisis bandarmologi biasanya. Nah, itu keduanya biasanya suka dipakai dalam analisis oleh trader. Kalau dari analisis. Oke, berarti akan di sini pakai analisis teknikal. Analisis teknikal, tentunya lebih mendalami analisis teknikal dibanding bandarmologi. Walaupun sedikit-sedikit saya memakai bandarmologi, tapi mengedepankan analisis teknikal kalau untuk trader. Oke, untuk analisis teknikal boleh digambaran sedikit gimana gitu? Kalau analisis teknikal itu memprediksi chart yang akan datang di kemudian hari. Simpelnya begitulah. Jadi kita tuh akan menganalisis di misalkan besok atau kan waktu yang akan datang, chart apa yang akan timbul atau yang akan datang di IHSG atau di chart di saham tersebut. Kan bisa chart Marboju atau dan yang lainnya. Formasi candle apakah yang akan datang? Misalkan formasi cup and handle, head and shoulders dan yang lain. Jadi hanya memprediksi, walaupun yang namanya prediksi kan nggak tahu benar, nggak tahu salah. Oke, berarti akan nggak pakai berita-berita. Kadang kalau di trader berita tuh telat datangnya. Maksudnya biasanya ketika saham udah naik, udah terbang jauh, baru muncul berita. Misalkan contohnya pada booming-boomingnya Antam pada saat corona, pas mobil listrik dari Elon Musk mau terjun, kan Antam pernah booming tuh. Nah, boomingnya Antam ketika Antam udah naik di harga 4.000, baru berita muncul. Sedangkan yang dibutuhkan kan kita sebelum-sebelumnya waktu harga masih rendah gitu. Oke, jadi agak kurang srek ya gitu ya. Kalau dari segi untuk trader. Cuman kalau untuk investor itu sangat bermanfaat banget kalau dari segi berita. Contohnya perusahaan A 5 tahun ke depan akan mengembangkan perusahaannya di berbagai wilayah. Contohnya itu berpengaruh banget. Jadi kebanyakan investor menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut gitu. Nah, berarti udah jelas ya antara investor sama trading, investing dan trading itu berbeda. Nah, kan tadi dari pemula, dari banyak belajar, langkah awal untuk jadi trader itu kayak gimana?
Kalau langkah awal paling mungkin buat pemula mungkin langkahnya tuh apa, kan mungkin agak sama juga gitu ya, sama dengan kayak investor. Boleh dijelaskan? Paling untuk memasuki trader atau langkah untuk menjadi trader tuh pertama kita harus menguasai analisisnya, terutama analisis teknikal, karena yang sering dipakai di analis di trader tuh analisis teknikal. Yang kedua membuat plan atau rencana. Contohnya saya membeli Antam di harga 2000. Nah, ketika Antam udah naik ke 2100 saya akan jual. Nah, ketika Antam turun ke 1995 saya akan jual. Mau tax profit di situ, soalnya ditakutkan akan lebih lagi. menurun lagi naik. Contohnya seperti itu, training seperti itu. Yang ketiga tentunya untuk menggali informasi, mau itu dari buku ataupun mendatangi webinar-webinar atau yang lainnya, karena itu sangat bermanfaat. Soalnya di dalam webinar apalagi banyak motivator atau yang sepak terjangnya udah lebih lama. Jadi mereka men-share pengalamannya kepada kita, itu sangat bermanfaat banget. Jadi meningkatkan psikologi maupun mental kita sebagai trader. Untuk yang lainnya mungkin cukup paling. Oke, berarti mental juga sangat berpengaruh ya buat sangat trader. Berpengaruh. Yang ditakutkan tuh yang seperti saya tadi, ketika kita mengalami kerugian yang besar, nah, terus mental kita belum kuat mungkin. Iya, dan akhirnya kebanyakan orang mungkin dari situ jadi nggak ikutan lagi ya mungkin ke saham gitu. Ya, karena kebanyakan tuh apalagi pas di tahun corona ini banyak sekali orang yang masuk ke saham, maksudnya soalnya banyak orang yang diam, yang tidak bekerja, banyak yang di PHK, terus ingin mengamankan istilahnya si keuangannya di saham, sehingga masuk ke saham tetapi keilmuannya masih belum punya. Nah, ketika dia masuk, nah dengan keilmuan yang belum masih minim, nah datanglah kerugian. Nah, di sini yang ditakutkan ketika dia mengharapkan saham itu sebagai passive income pada awalnya, tapi malah rugi. Nah, yang ditakutkan itu di sini. Oke, mungkin itu sebagai istilahnya ada investor dadakan mungkin ya. Iya. Nah, karena banyak banget pada angkatan corona ini. Banyak banget ya. Oke, mungkin tadi udah dibahas ya tentang banyak orang yang ikut-ikutan terjun di saham. Nah, Akang juga pernah nggak sih ikut-ikutan kayak gitu mengalaminya? Untuk saya pribadi, jujur pas mengenai kerugian tersebut, pas waktu rugi hampir 87%, saya kena FOMO. Maksudnya jadi mengikuti orang-orang, wah saham ini lagi naik nih, lagi banyak yang beli nih. Padahal di belakangnya itu dipermainkan oleh bandar tentunya ya. Jadi ketika saya beli, walaupun awal-awalnya saya mengalami keuntungan, padahal saya beli di pucuknya istilahnya, di all time high-nya. Saya beli di situ, mengalami keuntungan sedikit, habis itu dibanting lah istilahnya sama bandarnya. Nah, awal mula kerugiannya tuh mengikuti FOMO itu awal-awalnya. Nah, makanya apabila kita mau terjun ke dunia saham, jauhilah ikut-ikutan FOMO yang kayak gitu. Walaupun para yang suka, saham ini lagi bagus nih, saham ini lagi bagus, beli. Padahal di balik itu ada di belakangnya gitu ya. Gitu. Jadi jauhilah ikut-ikutan. Boleh kita ikut-ikutan, misalkan saham ini lagi bagus nih, tapi jangan lupa analisis kembali oleh kita sendiri dari segi fundamental, dari segi teknikal ataupun dari segi bandarmologinya. Kita analisis kembali. Boleh kita ikut-ikutan asal dengan analisis kembali oleh kita sendiri. Gitu. Oke, berarti pengetahuan kitanya juga harus
lebih banyak lagi. Iya, gitu. Agar kita nggak salah Iya. ikut-ikutan itu, nggak salah jalur gitu. Ya, jangan sampai kita terkena FOMO lah gitu. Oke, nah itu untuk masalah yang kayak gitu. Nah untuk sahamnya nih Kang, apakah ada rekomendasi untuk saham yang baik gitu untuk trader gitu? Intinya kalau untuk trader jauhilah main-main di saham gorengan. Jadi walaupun keuntungannya yang kita dapatkan sangat gede, tetapi ketika rugi kita juga akan lebih gede gitu. Jadi jauhilah main-main main di saham gorengan. Kalau untuk rekomendasi paling untuk trader main di LQ45, di IDX 30, atau saham blue chip dan Kompas 100. Biasanya orang-orang atau para trader yang udah lama biasanya main di situ, sebab kalau kita main di saham blue chip atau di LQ45 itu si perusahaannya sudah jelas kan. LQ45 tuh 45 perusahaan yang sudah masuki kriteria tertentu, mau itu dari utangnya, dari modalnya, dari laba yang didapatkan per tahunnya, atau yang lainnya. Jadi LQ45 tuh perusahaan-perusahaan yang sudah istilahnya good lah. Contohnya Kang? Contohnya saham BCA. BCA. Itu mau BCA atau Mandiri. Nah, Mandiri termasuk, BNI juga termasuk. Nah, kebanyakan perbankan yang swasta tapi prospek kerjanya bagus, nah itu udah masuk LQ45. Oke, untuk tadi di-spill saham gorengan, boleh dijelaskan sedikit aja saham gorengan itu apa? Saham gorengan tuh yang kenaikannya melonjak-lonjak atau melonjak-lonjak dan diatur oleh bandar biasanya. Kriteria di saham gorengan itu yang sahamnya udah mati, maksudnya mati itu nggak bergerak sama sekali, terus biasanya di harganya cuma 50 perakan. Biasanya kalau itu suka dipermainkan sama bandar. Paling itu dah. Oke, tadi saham gorengan, terus ada LQ45 sama Kompas 100. Kompas 100 kayak gimana tuh Bang? Itu sama, semuanya sama. Mau itu LQ45, blue chip atau Kompas 100, IDX 30 itu sama-sama. Maksudnya kalau LQ45 45 perusahaan yang termasuk dalam kriteria tertentu. Terus IDX 30 itu sama 30 perusahaan. Cuman yang membedakan tuh kriterianya. Kriteria yang dibuat oleh misalkan LQ45 kriterianya apa aja, IDX 30 kriterianya apa aja, blue chip apa aja kriterianya, yang membedakan di situ. Jadi tadi udah dibahas tentang saham, langkah-langkahnya seperti apa, saham rekomendasinya tuh apa. Terus mungkin dan Akang ini udah berpengalaman di sebagai trader di galeri investasi tentunya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa buat teman-teman di sini yang mau terjun atau yang udah terjun, jangan sampai takut untuk memulai dalam saham ini, karena tentunya dalam memulai saham tentunya kita juga pernah jatuh bangun. Dan maka dari itu buat teman-teman yang masih pemula untuk belajar saham itu dihususkan untuk terus belajar tentang analisis entah itu technical atau fundamental, terutama untuk bagi trader adalah memahami analisis technical, karena itu sangat penting banget. Dan sikap dari kita atau mental kita juga harus terjaga, karena di saat nanti kita down, mental kita kuat walaupun si saldo atau modal kita udah habis. Nah, mungkin untuk langkah-langkahnya itu yang pertama ya, analisis, cara menganalisis seperti apa, dan harus lebih banyak lagi belajar memahami analisis dan juga mengamati berita-berita yang ada. Dan juga jangan sampai ikut-ikutan antara misalnya ikut-ikutan dari ke teman yang akhirnya teman yang untung dan kita yang rugi gitu kan ya. Terus kalau misalnya kita udah terjun ke dunia saham, jangan mengharapkan akan terus untung. Tapi di saat kita untung, kita juga harus memikirkan adanya kerugian. Jadi buat teman-teman, jangan melulu untuk memikirkan keuntungan,
tapi juga harus dikondisikan dengan adanya kerugian. Mungkin podcast hari ini tentang trader dicukupkan sekian. Terima kasih banyak Kang Marwan udah bisa menyempatkan hadir di podcast hari ini. Semoga apa yang kita sesi sharing ini bermanfaat bagi teman-teman semua, apalagi buat pemula yang mau belajar saham. Dan mungkin terakhir, terima kasih banyak buat teman-teman. Jangan lupa nontonnya, jangan sampai di skip. Dan untuk next time mungkin akan ada lebih menarik lagi bahasan di GI Talk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.